Baik, rekan-rekan sekalian, pegiat vokasi, mari kita sama-sama diskusikan mengenai penyelarasan kurikulum. Baik, nah ini kerangka pikirnya penyelarasan kurikulum ini. Jadi dari mulai analisis prosedur produksi yang ada di Iduka, kemudian analisis kurikulum dan budaya sekolah, kemudian dikawinkan. Nah, kemudian nanti ada KD materi dan pekerjaan, ya, kemudian budaya Iduka. Nah, ini menjadi dokumen pembelajaran dan penilaian. Tetap untuk hard skill-nya. Nah, kemudian kalau yang ini menjadi soft skill-nya. Ada di intrakurikuler, di ekstrakurikuler, di sosial budaya, Iduka, juga tata tertib sekolah. Nah, jadi ada dua jalur ya di dalam penyelarasan kurikulum ini, begitu. Nah, penyelarasan kurikulum ini rekan sekalian, jadi disepakati kurikulum dari SMK seperti apa, dari Iduka bagaimana, gitu ya. Boleh jadi di kurikulum SMK itu ada satu rombel yang mempelajari kompetensi materi yang sama, gitu ya. Dan keduanya beda materinya, gitu. Misalnya yang satu kelas Toyota, yang satu kelas Mitsubishi, misalnya, begitu ya. Nah, kemudian nanti kurikulum yang dari Iduka tentu saja menggunakan, ada yang menggunakan totally ya, total semuanya menggunakan KD dari Iduka. Kalau bagaimana? Kalau seluruh lulusannya diserap oleh Iduka tersebut. Ada yang hanya menambahkan saja dari Idukanya karena ya hanya sebagian misalkan siswa yang diserap oleh Iduka. Atau ada memodifikasi saja ya kurikulum SMK. Itu ya kalau hanya sebagian kecil saja mungkin siswa yang diserap oleh Iduka. Atau pure menggunakan kurikulum ya yang sudah diselaraskan antara BSNP dan BNSP-nya ya dari apa KIKD yang dari Perdirjen dengan KKNI gitu. Nah, selanjutnya nah ini yang tadi saya katakan, kalau merekrut seluruh lulusan dalam satu kompetensi keahlian ya sudah berarti apa kurikulumnya diambil digunakan untuk siswa. Kalau yang ada yang sebagian satu komplit melalui tes, kemudian ada yang merekrut lulusan, tidak merekrut lulusan ya udah menggunakan kurikulum yang ada saja begitu. Begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana bentuk penyelarasan itu tergantung kepada penyerapan Iduka ya, penyerapan Iduka terhadap lulusan. Maka ini ada semacam apa ya? Bukan kesalahan juga gitu ya. Tapi mungkin miskonsepsi atau bagaimana? Karena perhatian ya SMK kepada lulusan itu harus sangat besar sekali. Kalau di SMA, di SMP itu kan melanjutkan, ya sehingga ya guru mau hero tidak hero nggak masalah, anak mau melanjutkan atau tidak, ya itu tidak terlalu menjadi bahan pemikiran yang luar biasa begitu. Tetapi kalau SMK karena memang dikhususkan untuk mencetak pekerja dan wirausahawan, nah maka tentu saja di sini sangat butuh sekali ya pendataan ya si lulusan itu bekerja di mana atau wirausahanya apa, lalu omsetnya berapa pada saat didata tersebut begitu. Nah, itu sangat butuh sekali untuk memastikan karena keberhasilan sebuah SMK itu kata kuncinya ada di situ di apa? Di kebekerjaan lulusannya. Oke. Nah, alternatif model pembelajaran bisa jadi satu kelas rombel mempelajari materi yang sama, ya. Jadi satu kelas mengerjakan proyek yang sama bisa bergilir atau bisa bersama-sama. Kalau banyak peralatannya, kalau peralatannya sedikit ya bergilir. Kemudian yang kedua, tiap siswa belajar kepada berbeda berdasarkan kebutuhan Iduka dan passion siswa tentu saja. Nah, ini yang dimaksud dengan teaching factory. Nanti kita akan bedah untuk teaching factory secara khusus begitu, ya. Ini prosedurnya ya. Ini prosedur yang pertama yaitu Iduka bersama SMK menganalisis ya, KD SMK Iduka kemudian menentukan KD yang digunakan.
analisis IPK elemen KD. IPK ini indikator pencapaian kompetensi. Kemudian menentukan IPK dan seterusnya. Analisis penyepakatan perangkat pembelajaran dan penilaian. Nah, bagaimana analisis kurikulum silabus yang ini ya? Nah, ini job sheet perangkat penilaian. Nah, ini yang pertama dulu. Jadi dari Perdirjen ya yang sudah diinikan dengan KKNI, apa sih masukan dari IDUKA, IPK-nya lalu apa gitu. Kemudian materi yang dibutuhkan untuk ini apa, dan materi masukan dari IDUKA-nya juga apa. Ini disusun semuanya. Yang kedua, analisis job sheet gitu ya. Jadi dari tiap unit kompetensi ini job sheet-nya apa. Nah, job sheet ini kan untuk kunci-kunci pekerjaan. Maka masukan dari IDUKA-nya apa? Nah, bagaimana untuk penilaiannya, tertulis atau tidak, atau teori gitu. Kemudian masukan dari IDUKA-nya apa? Tes keterampilan prakteknya bagaimana? Kemudian juga masukan dari IDUKA. Jadi memang IDUKA ini saat ini sangat kental sekali perannya gitu ya. Nah, lalu untuk implementasinya tata nilai budaya kerja, nah itu nanti adalah ya sendiri. Yang jelas bahwa tata nilai budaya kerja ini bisa diintra, bisa diekstra, bisa sosialisasi bahkan, dan tata tertib sekolah itu bisa hanya masuk gitu. Nanti ada pembicaraan khusus terkait dengan budaya kerja. Nah, ini nih yang lengkap, yang holistik tentang alur penyelarasan kurikulum dari mulai perencanaan di sini ya udah mempersiapkan pembentukan Pokja, kemudian pelaksanaannya udah menghadirkan dari Pemda, Bapeda, kemudian Disdik ya gitu. Kemudian pengawas sekolah, Kasek, kemudian para pimpinan Wakasek dan Kaprog tentu saja. Boleh juga dari perguruan tinggi, pendidikan, kemudian lembaga terkait dan ini dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian dievaluasinya ya bareng-bareng lah. Ini di internal sekolah bareng-bareng dengan pengawas sehingga validasi dokumen hasil penyelarasan. Ya. Dan yang terakhir tindak lanjutnya dari Pokja yang tadi, kemudian Kaprog ya dan atau Kakom, kemudian juga dengan IDUKA. Jadi penetapan kurikulum hasil penyelarasan ya seperti apa, nah itu disepakati bersama. Jadi dengan IDUKA ini memang bisa pernikahan dengan IDUKA ini bagusnya tidak hanya penyelarasan. Jadi jangan sampai penyelarasan kurikulum dengan IDUKA A, magang dengan IDUKA B, PKL dengan IDUKA C, kemudian guru tamunya dari IDUKA D dan seterusnya, itu tidak dikatakan kawin kalau begitu. Yang dikatakan kawin tentu saja kalau misalnya ada 5 atau 6 kerjasama antara sekolah dengan IDUKA. Jadi penyelarasan kurikulumnya di situ, TEPA-nya bareng-bareng, ada join program dengan IDUKA di situ. Kemudian guru tamunya dari situ. Kemudian termasuk kepada KIS, kunjungan industri ya, siswa itu juga sama. Dan begitu juga guru tamu atau sertifikasi kompetensi. Jadi satu menyatu gitu. Jadi banyak IDUKA yang menjadi rekanan, tapi pada masing-masing tiap IDUKA itu ada 5 atau 6 atau 7 kerjasama. Jadi bukan dibagi-bagi ya, seperti tadi dikatakan. Oke, itu dulu mungkin penyelarasan kurikulum. Silahkan didiskusikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.